warahmatullahi wabarakatuh. Ini 4 remaja ini, siswa ini kemarin sudah bisa membuat folder. Setelah itu dia sudah bisa mengasosiasikan supaya tidak hilang gambarnya, tergambar di otaknya. Terus sudah bisa membuat 2 folder, 3 folder, sampai 6 folder. Setelah itu kita juga sudah mengisi isi folder pertama apa, kita memberikan apa, tebakan acak, ini sudah bisa. Sekarang dia mulai masuk mencari kata benda di setiap paragraf atau kalimat, sehingga dia akan membuat cerita di dalam situ. Ini sekarang sudah masuk kepada Al-Quran. Dia ada yang menggunakan apa, surat Al-Humazah, surat Al-Alaq, surat At-Tin, terus surat Afil. Anak ini akan mencari kata bendanya apa, terus kata sifatnya apa. Dia akan memasukkan di dalam folder dan dia akan membuat cerita, sehingga cerita itu akan mengena sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Al-Quran itu. Sehingga nanti anak akan bisa menggambarkan dengan serius apa yang tergambar di otaknya. Allah tentunya tidak bisa digambarkan karena Allah itu maha besar, ada di langit dan tulisan Allah. Terus Nabi Muhammad tidak bisa digambarkan wajahnya, hanya berjubah hijau. Setelah itu ada di situ ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Bisa digambarkan orang-orang yang baik, orang yang beriman. Orang-orang kafir, siapa itu? Mereka gambarkan sehingga menjadi cerita yang akan menancap di hati, sehingga akan berubah, akan kelihatan cerita itu dan akan melekat, tidak pernah bisa diubah, tidak akan pernah bisa dihapus. Terbukti anak-anak ini sudah bisa membuat cerita di folder dan tidak hilang kata itu, cerita itu. Sehingga nanti ke depan anak-anak ini akan mengetahui cerita Al-Quran, akan masuk di dalam hatinya dan akan mengubah perilaku anak-anak tersebut. Ini sekarang akan kita buktikan satu persatu. Selama 2 bulan akan juz amma itu akan bisa digambarkan semuanya. Nanti menginjak kepada Al-Quran, bisa digambarkan Al-Baqarah, An-Nisa nantinya, karena dia sudah bisa mencari kata benda, kata sifat. Setelah itu kata kerja akan mereka masukkan dalam folder dan akan bercerita dan akan sama isinya. Langkah yang kedua, setelah dia bisa menceritakan itu, dia akan belajar di Quran terjemah perkata, sehingga dia akan tahu artinya, sehingga dia akan bisa memfoto itu. Untuk sementara ini kita ikuti bagaimana kelanjutan anak-anak ini. Dibaca dan terus diucapkan, ditulis, diucapkan. Kamu membacanya dalam otak. Iya, iya. Oke, ceritakan seperti apa? Dibaca, ada tulisannya enggak? Ceritakan. Ada orang yang suka, Ya, enggak apa, ceritakan. orang yang suka mencela sama orang yang suka mengumpat, sama yang suka mengumpulkan hartanya, menurutnya itu akan celaka. Nah, celakanya itu yang orang yang suka mengumpulkan harta ini, menurutnya itu hartanya bakalan kekal. Padahal enggak, padahal mereka bertiga ini nanti akan masuk di neraka, namanya neraka Ketomah. Muncul gambar ceritanya di dalam otak itu, siapa itu orang-orang itu? Muncul nggak? Iya. Oke, terus yang kedua, muncul nggak tulisan Arabnya dalam otak kamu? Muncul. Sehingga gambarnya terlihat cerita itu. Oke. Pertama sebelum cerita itu kamu mengambil apa? Intisari dari ayat itu, kamu pertama langkahnya apa saja? Bedain kata sifat. Oke, kamu mengambil dari pertama, ngambil apa saja? Kata sifat sama kata benda. Kata benda ditaruh di folder. Oke, terus Kata sifat. terus pertama
muncul di situ. Dan keluar juga di otak tergambar tulisan Arab itu dibaca. Yakin. Ini ditonton orang banyak loh. Iya. Ya, yakin. Oke, bisa menggambarkan ayat ya. Oke, Fatin. Sekarang tutup matanya dong. Atau Aceh dulu? Fatin dulu. Fatin ini anu yang paling panjang, alalak. Sekarang kamu langkah kamu bagaimana? Seperti apa terus menceritakan baru terakhir membaca Al-Qur'annya. Langkahnya untuk bisa menceritakan gimana? Bedain kata benda sama kata sifatnya. Ya, setiap ayat ya? Iya, terus habis itu dibikin cerita sendiri ke ayat. Yes. Terus membaca Al-Qur'annya. Memang mudah. Sekarang coba ceritakan seperti apa al-alaq itu. Jadi Allah itu menciptakan manusia dan menciptakan manusia, tapi banyak yang yang sesat gitu. Allah mengatakan Nabi Muhammad, tapi nggak dilakukan sama umat manusianya. Jadi ntar ubun-ubunnya ditarik sama Allah, terus habis itu ntar ubun-ubunnya ditarik, terus udah. Tergambar nggak kamu merem bacaan tulisan Arab di dalam otak kamu? Coba kamu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha an ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Fara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Fara'aita in kana 'ala huda aw amara bit taqwa. Fara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadibatin khati'ah. Falyad'una biha. Itu tergambar di otak kamu tulisan Arabnya kamu baca atau kamu hafal? Baca. Kelihatan? Iya. Terus cerita tadi sampai terbayang betul ya di dalam pikiran kamu ya? Betul-betul terbayang? Ada orang yang memerintahkan nggak boleh sholat, terbayang? Kamu seperti apa bayangannya itu? Orang-orang seperti apa itu? Yang nakal sih, yang Mampu-mampuan kau gambarkan di situ ya? Iya. Oke, berarti terus orang yang nggak boleh melarang sholat gambarkan seperti orang pemabuk akhirnya melarang itu ya? Iya. Orang-orang yang dolim itu ya? Bener tergambar itu? Pilih yang mana kamu? Yang bener atau yang seperti itu? Yang benar. Oh, yang bener ya? Iyalah, Pak. Oke, sekarang Aceng. Ceritakan mengambil foldernya bagaimana, terus ceritakan, terus baca Al-Qurannya. Nah, kalau untuk arti sama seperti tadi yaitu membedakan kata benda dengan kata sifat. Kalau untuk Arab bisa dibaca sambil dibayangkan kata ayat tersebut. Jadi nanti ketika kita tidak membaca Al-Quran, kita mendapat gambaran ayat tersebut letaknya di mana. Oke, terus ceritanya juga terbayang. Ya. Oke, sekarang ceritanya apa ya? Surat At-Tin ini menceritakan tentang buah tin, demi buah zaitun, juga demi gunung Tur Sinai. Tergambar itu gunung Ya. Tur Sinai itu Ya, buatin tergambar ya. tergambar. Terus juga menceritakan tentang kota yang aman, yaitu kota Mekah. Dan Allah itu telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Kemudian Allah akan mengembalikan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali untuk orang-orang yang beriman, maka pahalanya itu tidak akan pernah terputus. Dan apakah mereka manusia itu masih mendustakan Allah, padahal Allah itu maha seadil-adilnya. Ceritanya kan bisa tergambar betul itu. Tergambar. Orang yang dolim kan kelihatan betul. Ya. Seperti apa?
Ya orang yang seperti yang tidak pernah menjalankan ibadah. Kelihatan? Iya. Terus orang yang benar kelihatan? Kelihatan. Betul? Oke. Terus Nah, sekarang suratnya dibaca. Tutup matanya. Oke. Kamu baca di otak kamu. Bener, kelihatan bener. Ya, urutannya. Bener ya, kelihatan itu ya. Tapi masih agak abstrak. Oke, nggak apa-apa. Latihan lagi. Nah, ini sebuah contoh bahwa hobi itu bisa menggambarkan di otak. Mereka terlatih menggambarkan warna, terus terlatih menggambarkan gerakan dan sebagainya, sehingga dia terus bisa mengambil mengambil foldernya, terus dia bisa menggambarkan, mengasosiasi. Ini besok kita akan ajarkan arti perkata digambarkan, dibaca di dalam otak. Baru 3 kali kan latihan. Oke, ini baru 3 hari latihannya. Ini 2 bulan anak ini akan bisa menghafal menggambarkan di otaknya untuk membaca Al-Quran. Baru 3 hari ini berarti. Ini benar ya, 3 hari ya? Betul? Baru Berapa hari? 3 hari. Ini namanya Faras, Fatin, terus Ajeng yang di belakang Masih masih kerjakan tugas. Oke, ini besok kita lakukan. Sebentar lagi ini akan saya uji lagi sebelum ini foldernya muncul. Ini bukti bahwa folder itu luar biasa. Dia bisa mengambil kata benda, kata sifat, terus mengasosiasikan, gambarnya jelas. Dan orang Islam kalau sudah tergambar sama kumpul wong kang soleh akan jadi soleh. Karena dia menyerap gambaran itu. Dia membaca Al-Quran, gambarannya jelas, akan membentuk pribadi, membentuk akhlak, sehingga betul-betul akan bisa berjalan. Mungkin itu untuk sementara waktu, sehingga besok kami akan latihkan kata per kata. Besok akan mendalami folder semakin optimal, dan asosiasi semakin optimal, gambar semakin optimal. Besok kata per kata. Ini mungkin yang bisa saya berikan, moga-moga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman Muslim Indonesia. Dan ingat, ini bukan hanya untuk Al-Quran atau agama, tapi untuk sains, menggambarkan teknologi dan sebagainya. Demikian mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.